expert banget di bidang enggak dong. Baju dong kamarnya. Mau ngajak teman? Jangan dong. Iya. Pods, makin tahu, makin seru. Band Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Halo Ekemania. Aduh luar biasa, antusias banget Ekemania yang ada di rumah. Gimana kabarnya Ekemania hari ini? Semoga kabar Ekemania hari ini baik-baik selalu dan sehat selalu. Dan semoga juga kabar Ekemania di rumah ini nggak ada yang sedang galau atau sakit hati. Karena itu benar-benar nggak ada obatnya loh Kak. Jadi jangan ya Dek ya. Seru banget hari ini kita berdua bisa nemenin Ekemania dengan obrolan yang seru beberapa menit ke depan dan pastinya bikin betah. Bener banget, bareng aku Dinis yang bakal jadi partner ngobrol kamu. Dan dengan aku Nazwa yang siap banget kasih vibes ceria dan juga pastinya bikin semangat. Nah Ekemania, duo host kece ini udah siap banget nemenin Ekemania dengan obrolan yang seru, bintang tamu yang spesial dan juga segmen-segmen yang gokil abis. Jadi buat Ekemania tetap stay tune bareng kita di Pods, makin tahu makin seru. Nah, Ekemania, seperti biasa nih, di setiap episode ya, kita selalu punya tamu spesial yang bakal bikin obrolan kita jadi lebih seru. Nah kira-kira nih Kak, hari ini bintang tamu kita siapa ya hari ini? Siapa ya Kak, dengan dekoran yang kayak gini nih? Dengan tema kita dan juga outfit kita yang super duper kece. Bener. Dan juga tema kita hari ini siapa kira-kira bintang tamu hari ini? Atau kita bakalan tanya-tanya tentang outfit atau tanya berapa harga outfit lo? Aduh, jangan dong Kak. Jangan dong Kak, ini outfitnya limited edition banget karena ini outfitnya cuma khusus punya area radio aja. Bener banget. Wah, menarik ya Kak. Ngomong-ngomong soal outfit nih, bintang tamu kita yang bakal nemenin kita hari ini tuh anaknya bener-bener trendy abis, kece badai dan skena banget loh. Waduh, siapa tuh bintang tamu kita yang kece badai itu? Gimana penasaran gak sama bintang tamu kita hari ini? Penasaran dong Kak. Pastinya dong, aku juga gak sabar banget buat ketemu bintang tamu kita hari ini. Langsung saja ya kita sambut bintang tamu kita hari ini. Bintang tamu kita hari ini yaitu Ellen. Halo Ellen. Ellen, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini lumayan lelah sebenarnya, cuman akan tetap excited untuk mengikuti apa nih Pods. Pods Bener banget. Aduh semoga dengan ikut Pods nanti Ellen ini bisa semakin tambah semangat dan baik ya harinya. Amin. Nah Ellen, boleh dong Ellen perkenalan dulu dan sapa-sapa Ekemania yang sedang nonton di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku adalah Ellen Alicia. Karena namanya susah, harusnya Eileen, jadinya manggilnya Ellen aja, seperti itu. Oh, jadi namanya sebenarnya Eileen ya, Iya, tapi lebih susah gampangnya banget. dipanggil Ellen. Bener gitu banget, ya. karena kayak ribet guys, jujur. Aku bahkan kelas 4 dipanggilnya Eileen. Karena kayak susah itu. Ellen. Aduh Ellen. Salahnya gitu ya. Iya, Ellen karena gitu. susah banget guys, jujur namanya. Tapi ya udahlah, kita panggil Ellen aja. Panggil Ellen Seperti aja. itu. Kalau panggil sayang? Nggak Eh, boleh. jangan dong. Jangan dong, bahaya kira. Ellen, gimana nih kabar kamu hari ini? Hari ini lumayan vegal karena hari ini sebenarnya aku diawali dengan prokeran guys. Prokeran karena aku kan juga lagi sibuk. Lagi masa sibuk-sibuknya. Jadinya tadi pagi aku prokeran dulu, terus lanjut kuliah sampai jam 5. Seperti itu. Aduh, sumpah, Jadinya padat banget ya jadwalnya Ellen hari ini. Pantesan ya hari ini agak capek gitu. Iya. Tapi dengan kesibukan Apa, Ellen, guys? tapi Ellen tetap bisa menyempatkan waktu untuk datang di Iya, dong. Pods. Aduh, Iya, terima kasih dong. banget loh Ellen. iya, terima kasih. Bentar deh Ellen, gara-gara kamu nih aku jadi salfok deh sama outfit kamu hari ini. Asli super skena banget. Boleh dong di-spill Skena outfit kamu? abis. Oke,
Guys, mohon maaf karena hari ini kita membahas thrift-thriftan. Jadi aku menyesuaikan ya. Kita pakai baju yang thrift-thrift Baju juga. kamu yang Seperti kamu itu. hari ini tuh thrift ya. dari Berapa thrift. harga outfit lo? Aduh ya, berapa berapa tuh, Kak? harga outfit Kak? Spill Oh. dong Kak. Guys, jadi kalau pertama-tama kita nggak usah pakai kerudung ya, karena aku nggak pernah sih nge-thrift kerudung, jujur. Terus kayak, oke, jadi pertama adalah aku lagi pakai denim jacket. Ini kayak biasa aja sih. Tapi kayak Bagus banget kalau Ellen Emang- kayak jadinya bukan emang biasa bagus aja tapi banget. luar biasa. emang dong guys. Iya, lanjut. Spill harga aja nih karena kita kan nge-thrift ya. Boleh Boleh dong, kita dong. tebak dulu, Penasaran dong. Oh ya, banget. tebak dulu berapa? Ya? Berapa nih Nas? Kalau kamu? dilihat-lihat ya, jaket denim ya. Kira-kira harganya kalau nge-thrift mungkin 75.000. Bener gak? Jujur ini harganya 50.000, tapi orang pintar ini menawar hingga 35.000 aja guys. Jauh banget. Bener banget. Dari 50.000 jadi 30.000. Betul. Aduh, Seperti sepertinya Ellen itu. ini sudah bakat banget dalam nawar emang menawar dong. ya. Emang Dong banget. diajarin dong caranya gimana. Oke, Lanjut ya. atasan lanjut. udah, bawahan jangan lupa. Bawahan. Bawahan itu tidak boleh lupa. Kasih paham Ellen. Aslinya harganya 70.000, dapatnya 30.000. Iya. Aduh. Sekeren ini. Hey, sekeren ini tuh. Bener-bener Cuma corduroy seperti setebal cuma itu. dapat di harga 30.000 aja. So kayaknya kamu kalau mau nge-thrift harusnya ngajak aku deh. Aku tuh sumpah nggak Ayo bisa banget sumpah. menawar. Sumpah. Apalagi kayak kamu dari harga 70.000 dapatnya cuma 30.000-an aja. Jadi tameng dong berarti Ellennya. Iya. Nah, gimana ya, dari tadi kita udah membahas, kita dari tadi nyinggung outfit Ellen ya. Kira-kira hari ini kita bakalan bahas apa sih? Bahas apa ya Naswa ya? Jadi kita hari ini bakalan thrift talk bareng Ellen. Kita hari ini mau membahas tentang dunia per-thrift-thriftan itu dan juga bisnis dari Ellen juga ya teman-teman. Sebelum masuk nih ke point talk kita, kira-kira nih Ellen dengan kesibukan kamu hari ini kamu rutinitasnya apa sih? Oke, guys, mungkin melihat stylenya seperti ini, tapi jujur aku adalah orang yang sangat sibuk ya. Ya Aku ampun. adalah orang Sibuk banget ya. Itu tadi. organisasi mampus gitu ya. Boleh sesibuk itu, organisasi banget ya. Jom guys. Jadi itu aku lagi kesibukannya itu yang pasti organisasi di dalam kampus kayak gitu. Terus habis itu aku juga ada organisasi yang pasti eksternal, ada beberapa juga di luar. Karena guys, mau penampilan seperti ini aku adalah aktivis lingkungan. Jangan lupa untuk selalu mencintai lingkungan ya guys. Ya gitu deh. Terus habis itu yang pasti jualan yang akan kita bahas hari ini dan juga terakhir adalah belajar bahasa Cina, karena kalau tidak belajar bahasa Cina aku tidak diberi uang sangu. Kayak gitu. Boleh dong dicontohin bahasa Aduh. Cina. Jangan dong. Ada Wo bahasa ini, Cina. wo ini. Wah, ini gitu ya. Ya, itu rahasia atah. Oh, iya, Seperti rahasia itu. gitu ya. Ternyata Ellen ini super sibuk banget ya. Ellen ini jujur. bukan termasuk mahasiswa kupu-kupu. Oh, sangat Tapi tidak. Ellen ini termasuk mahasiswa kura-kura. Betul alias sekali. kuliah rapat Betul ya. sekali. Dengan kesibukan yang cukup padat ya, gimana cara kamu memanage waktu kamu itu dengan baik? Apalagi kan kamu kan kuliah semester berapa sekarang Ellen? Semester 3. Semester 3, lagi banyak-banyaknya tugas kan ya. Betul. Gimana caranya kamu mengatur waktu kamu itu Ellen? Oke, jadi karena kita kalau membahas mengatur waktu, mungkin aku akan membahas beberapa kesibukanku yang udah aku sebutin tadi. Kalau jualan, masalah jualan pasti itu udah aku timing. Kapan aku harus hunting, kapan aku harus posting kayak sneak peek kayak gitu. Terus habis itu kapan juga aku open ordernya. Terus habis itu kalau membahas soal organisasi sedikit, kita tuh kan kayak lagi rame-ramenya prokeran guys sebenarnya. Cuman karena kita itu juga dibatasi, apakah kita capable lagi muat atau enggak jadwalnya kayak gitu-gitu sih. Jadi ya menyesuaikan diri sendiri aja sih. Yang pasti aku sudah mengambil lebih banyak off di hari-hari di mana aku membutuhkan waktu lebih untuk jualan kayak gitu sih. Oh, seperti itu. Jadi dari Ellen sendiri menyesuaikan aja ya. Betul, Terus, menyesuaikan aja. Mungkin
diatur skala prioritasnya Bener gitu. banget kalau itu sih penting banget ya guys. Betul, karena tujuan kita yang utama pastinya kan kuliah ya kan. Betul. Jujur iya Nah, gitu. Ellen, kira-kira nih aku mau mulai nyinggung ya ke Bisnis Bisnis kamu. ya. Kita udah Oke. sempat spill dari awal tadi. bener banget. Kira-kira nih yang jadi motivasi kamu awal-awal buat bikin bisnis kamu ini kayak gimana nih? Oh my god, membahas motivasi kebetulan tidak ada. Nah guys, kebetulan motivasinya adalah kekurangan duit saat Ya itu. ampun, Gen Z Ya, banget ya. betul. Butuh cuan ya, karena kita hidup ini sangat butuh cuan Iya banget, karena fun fact guys, hobi itu harus ada 4. Yang pertama adalah bikin pinter, yang kedua adalah bikin sehat, yang ketiga adalah bikin happy, dan yang terakhir adalah menghasilkan duit. Kebetulan aku tidak happy, tidak sehat, dan tidak pinter, jadinya kita harus nyari duit seperti itu. Seperti itu ya, harus pintar, harus happy, Harus sehat. harus sehat, dan pastinya Nyari harus duit. cari duit. Seperti itu. Jadi awal mula kamu membuka bisnis ini ternyata ingin mendapatkan uang. Ya betul, karena kebahagiaan itu didapatkan dari uang. Benar sumpah, kalau ada yang bilang money can buy happiness itu salah banget. Bohong ya, bohong banget. Karena kita nggak bahagia kalau nggak ada duit guys. Kita Iya, mau beli banyak. apa? Nggak bisa beli make up. Soalnya Hello. Kita beli apapun nggak pakai daun ya, pakai uang tentunya. Kira-kira nih Ellen, kamu kan selain butuh uang nih, kira-kira apa sih tantangan kamu juga selama ngejalanin trip ini ke bisnis kamu? Oke, membahas tantangan selama mulai nge-thrift nih. Iya, betul. Oke, kalau tantangan saat mulai nge-thrift itu guys, sebenarnya karena yang tadi aku bilang, aku sebenarnya mulai itu nggak specifically mulai dari sebuah motivasi. Jadi karena aku lagi gabut sebenarnya, gara-gara aku lagi gabut, gabut ya. lemariku semakin lama semakin penuh dan semakin banyak baju yang nggak pernah aku pakai. Iya. Jadinya kayak aku tuh nggak mau ini tuh kayak awalnya tuh ada beberapa bajuku yang masih layak banget, itu tuh aku bagiin ke teman-temanku. Oh, Gitu. Cuman ada beberapa yang mention, "Len, baju kayak gini nih worth it banget untuk dijual," kayak gitu kan. Sayang ya kalau Dan aku adalah orang yang paling gak suka cari duit saat itu guys. Jadi aku bener-bener gak ada, aku tuh gak Gak ada mau. kepikiran buat cari uang gitu ya. Aku Awalnya tuh emang kepikirannya kayak bener-bener kuliah biasa, setiap hari Senin dikasih sangu kayak gitu-gitu doang. Aku tuh gak mau yang nyari duit gitu loh, kayak masih capek, masih masih nyaman-nyaman waktu. tepatnya ya. Bener banget. Terus kayak akhirnya untuk tantangannya sendiri yang pasti mengkonsistenkan itu banget harus konsisten guys. Karena aku agak cerita ya, ini awal mula banget adalah dimulai dengan aku mulai jualan nih bareng satu temanku. Bareng sama temanku. berdua ya? Awalnya berdua. Kita nge-live TikTok, guys. Kita nge-live TikTok. Lalu, kok aku nge-live dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu yang beli cuman satu. Yang beli cuman satu. It's okay, karena itu Sumpah. awal kamu banget ya TikTok. patah hati Kan nggak ini tuh, yang Ellen? gak kuat. Awal-awal. Jujur iya banget, terus aku kayak udah hopeless banget karena kayak orang-orang tuh kan, karena jujur aku tuh FYP ku tuh banyak banget orang-orang nge-live pre-love gitu yang sering lewat banget, terus kayak yang lihat tuh minimal banget tuh 20-an ke atas gitu loh. Iya. Pas aku yang nge-live tuh kayak yang join tuh maksimal 5 guys. Kayak aku jujur gak tahu apakah ini akunku ke ban atau gimana, aku juga gak tahu ya. Tapi itu untuk pertama kali harusnya it's okay sih. Harusnya Kira-kira it's udah okay. berapa lama sih kamu awal mula membuka jualan thrift ini? Terakhir, jangan berekspektasi banyak-banyak guys, karena aku juga baru mulai sebenarnya. Itu di Juni akhir, pertengahan Di Juni. akhir Kemarin. Ini 2025. Betul. Baru ya, Baru banget. Ya. Baru banget gitu. Cuman karena memang pengalaman ngetripku kan sudah dari sangat-sangat lama. Jadinya maulah aku sekalian, hobiku kan nyari baju yang lagi iya, thrifting benar. gitu kan. Cuman aku pengen deh nemu baju-baju walaupun itu bukan styleku tapi bagus, aku tuh pengen kasih ke orang-orang yang mager nyari. Gitu loh. Jadi jadi aku tuh kayak menjual jasa gitu loh guys. Aku tuh menjual jasa ke pasar ngobok-ngobok nyariin yang bagus
Kayak gitu. Seperti itu jadi awal mulanya. Berarti baru banget ya bisnis kamu ini. 4 bulan berarti ya. Iya. Gitu. Nah, selama Juni akhir kemarin ya, mungkin ada momen-momen yang unik sejauh ini selama kamu nge-thrift. Seperti ada yang ikutan PO tapi nggak dibayar atau apa gitu yang unik-unik seperti itu. Oke, bercerita sedikit, akun thriftku itu sebenarnya adalah akun tersantai di dunia, guys. Kenapa? Aduh, boleh kok di-spill santai? dong akun Karena- thriftnya, boleh banget karena di-spill kayak- di IG Mania. Karena kayak aku tuh mulai nge-thrift itu, yang pasti itu kan dari teman-teman second account. Oh, Awalnya ya dari kan, second account ya dimulai awalnya. dari lingkup pertemanan dulu gitu. Target pasar akunnya pertemanan dulu. Bener, jadi awal mula banget tuh nggak ada yang namanya nguar-nguar dan lain-lain tuh nggak ada. Karena aku kayak purely cuman pamer baju, mau ini nggak, mau ini nggak, mau ini nggak, kayak gitu-gitu doang. Terus habis itu adalah beberapa temanku yang tanya-tanya, Len mau dong yang ini, mau dong yang ini, kayak tanya harganya berapa, ukurannya berapa, gitu-gitu sih. Terus habis itu semakin lama baru deh aku seriusin dibikin akun baru seperti Aduh. Oh iya, itu. jadi Akunnya awalnya apa cuma tuh? dari second account terus bikin akun baru. Heeh, Boleh dong di-spill akunnya. Guys, ya, aduh, sumpah semua yang terjadi di bisnis aku itu adalah hal yang tidak disengaja, ya. Tidak disengaja. Iya, bener banget karena awalnya kan aku jualan nih di second kan, tapi melihat follower secondku tuh orangnya semakin lama semakin banyak dan Betul. mulai diisi dengan orang-orang yang tidak begitu dekat sama Random aku. gitu ya, Jadinya udah nggak aku temen mulai, dekat lagi. jadinya aku mulai malu guys, aku jujur. Jadi kayak kan aku sekarang udah kayak batch 9 ya kan sekarang. Terus kayak pas awal-awal banget, pas belum ada batch seperti itu tuh, aku tuh ngejualin dengan kayak udah mulai tuh pakai lagu, pakai Oh diedit-edit. iya, pakai diedit. Udah niat ya, udah mulai niat ya. Tapi kayak aku makin lama tuh makin malu karena kayak terkadang itu kan memang ada awal mula itu aku nggak langsung nggak langsung hunting untuk dijual, melainkan aku ambil dari lemariku dan aku ambil dari gudang. Oh, Kayak baju-baju gitu. kamu sendiri ya. Bener terus Bener akhirnya banget. Heeh, Karena terus kan kita tuh cewek-cewek biasanya tuh suka beli baju, tapi habis itu kayak cuma dipakai sebentar, terus habis lupa. itu numpuk Iya, banget. bahkan Iya. aku kadang lupa kayak oh my god aku punya baju itu. Betul, aku sangat relate. Biasanya kayak, Iya kan? oh iya ternyata aku punya baju itu, aku lupa banget kalau punya baju itu. Saking banyaknya Iya, ya. gitu deh. Terus jadinya awal-awal pas gak ada batch-batchan itu aku bikin, tapi semakin lama aku semakin malu karena baju-baju ini tidak semuanya satu selera sama aku dan peminatnya pas itu dikit banget, kayak gitu. Dikit banget ada, cuman dikit banget. Iya, Gitu karena kan. mungkin fashion orang tuh beda-beda gitu ya. Terus kayak karena aku pengen tetap berusaha sedikit, akhirnya bikinlah aku akun gabut. Apa tuh namanya? Namanya adalah Ellen Jualan. Ellen Jualan nama akunnya. Gimana boleh banget di Follow. di stok Betul. akunnya Ellen buat gimana yang lagi cari-cari baju thrift, boleh banget di @Ellen Jualan ya. Betul. Jadi gitu guys, karena dan menurutku semakin lama aku semakin malu lagi dengan username-nya karena kayak akunnya siapa namanya Ellen Jualan. Tapi akunnya itu mencerminkan Gen Z banget sih. Aduh. @Ellen Jualan gitu ya. Iya, tapi malu guys, coba bikin akun namanya Naswa Jualan, kan nggak mungkin banget. Tapi itu kayak lucu, beda dari Iya lainnya. sih. Emang Biasanya akan tuh kayak anti mainstream. Thrift by apa gitu. Iya kan, mainstream banget, aduh. Ya gitulah guys, jadi namanya adalah Ellen Jualan, jangan lupa untuk di follow. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow @Ellen Jualan ya. Bener kan ya? Betul, akun gabut itu. Bukan akun gabut ya, itu akun bisnis. Ya amin suatu saat akan serius. Amin. Nah, Ellen, karena kamu udah sejauh ini nih, kira-kira dari kamu sempat kepikiran gak sih kayak mau membangun toko atau bikin buat offline gitu? Iya, mau mengembangkan bisnis kamu mungkin ya. Oke, jujur kayak aku tuh mau banget guys, semau itu, karena kayak kalau kalian pantengin IG jualan aku, kenapa sih orang-orang tuh tertarik sama item-item yang aku jual itu karena mostly thrifting di online itu harganya itu 50, paling murah itu 50 plus.
Iya ya benar Selalu. banget, aku sering nge-thrift juga harganya 50 Iya ke kan? atas kan. Apalagi Bener kan? online gitu kan. Iya. Yang dimana biasanya item-item yang dijual online itu memang sudah laundryan, memang sudah bersih, memang sudah wangi seperti itu kan. Cuman aku pengen kasih mereka kayak eh Sesuatu yang beda gitu. pengalamanku nge-thrift juga. Aku nge-thrift murah, ya mereka kan juga pengen nge-thrift dengan harga yang murah kayak gitu kan. Pastinya dong. Yang Soalnya pasti baju thrift kan kayak kalau mahal ngapain beli thrift, iya, mending mending beli baru. beneran. Apalagi biasanya tuh buat kayak pas lagi butuh atau Iya urgent kan, gitu iya kan, gitu. Jadinya ya begitulah. Aku mulai menjual yang sebenarnya dibilang worth it sih. Maksudnya aku juga akan menghitung laba seperti itu. Tapi aku juga tetap mikirin anak-anak ini range harganya berapa. Kita perhatikan pasarnya itu juga berapa. Jadinya untuk menseriusi bisnis itu, aku sebenarnya pengen banget guys. Cuman aku masih menyesuaikan lagi pasarku itu seperti apa kayak gitu sih. Memperbanyak batch juga karena alhamdulillahnya ya semakin lama itu ada beberapa nih orang-orang yang dari beberapa kota lain itu udah mulai nge-followin aku, terus kayak udah aku mulai shipping around Indonesia, paling jauh ke Kalimantan guys, Wah, keren banget. ke Samarinda pas itu. Berarti target pasarnya udah nggak teman-teman Udah doang ya, teman-teman, tapi udah iya, dari orang-orang lumayan. stranger gitu. Alhamdulillah seperti Alhamdulillah itu. banget ya. Gitu, jadi pengen sih kayak buka-buka toko offline gitu. Cuman ya yang aku mention tadi, aku orang itu kayak labil banget guys. Aku masih mut-mutan banget. Kadang kayak kalau aku mager sama jualan, aku tuh terkadang kayak belain magerku, tau gak sih? Aku tuh belain magerku, jadinya kayak jualan itu adalah opsi kesekian. Genji Gitu. banget sih. Tapi Ella ini termasuk masih konsisten loh. Iya, amin dan semoga seterusnya begitu ya, Semoga Fai. seterusnya begitu. Iya, Amin. begitu. Amin. Gitu. Nah, Ellen, aku nih kan juga pernah dengar-dengar ya, ada isu-isu tentang barang thrifting gitu nih. Kayak mungkin barangnya tuh membawa penyakit, terus kayak ancaman buat industri lokal gini. Kira-kira kalau dari kamu nih sebagai pebisnis juga, gimana sih tanggapan kamu tentang isu-isu ini? Oke, jadi tadi itu kan yang bahas penyakit ya guys. Karena jujur guys, aku kenapa sih kok aku jual thrifting kayak gini tuh karena memang terkadang jadwal hokiku tuh kayak banyak gitu loh. Oh, ada Jadwal hoki untuk jadwal hoki untuk menemukan barang bagus. Oh, Kayak gitu, karena kayak orang-orang tuh terkadang kayak udah nge-thrift di tempat yang sudah terpilih, yang memang isinya adalah event-event baju-baju kayak gitu, dan tetep gak nemu gitu loh. Sedangkan aku ke pasar, terus kayak kemana aja gitu, dimana yang aku memang nge-thrift dan nemunya murah dan bagus gitu loh. luar Kayak biasa. gitu. Berarti tangannya Ellen ini wangi Aduh. banget ya. bener Emang bisa Jang. nemuin barang-barang yang bagus tapi harganya tetap murah banget. Tuh, jadinya kalau oh ya, kita bahas lagi mengenai penyakit tadi. Penyakit tadi itu guys, karena aku juga relate sih, karena aku belinya kan pertama kayak di pasar gitu kan, yang dimana memang tempatnya tuh tidak sehigienis itu. Seru banget. Itu bener banget jadinya, dan terkadang juga aku memang beli di tempat-tempat yang terpilih ya kan, jadi yang udah ke filter, yang bajunya udah bagus-bagus gitu, tapi ya memang harganya beda gitu kan. Nah, jadi untuk penyakit itu memang ada guys sebenarnya. Jadi kayak bakteri sih, lebih ke bakteri namanya baju. Nggak menutup fakta ya kalau Iya misalnya bener, ada iya, gitu. karena banyak banget guys baju-baju yang memang sudah sekotor itu, dan orang-orang itu pas beli kayak alah nggak apa-apa, karena semurah itu jadinya alah nggak apa-apa nanti dicuci juga bersih gitu kan gitu. Iya, bener-bener. Tapi pastikan guys, maupun itu semurah apapun dan menurut kalian sebisa apapun untuk dicuci, tetap dipertimbangkan. Nggak apa-apa beli baju bekas, cuman tetap diperhatikan seberapa layak baju itu untuk menempel di badanmu gitu loh. Untuk aku sendiri ya, dari pengalaman aku nge-thrift sih. Kalau aku suka nge-thrift tuh karena biasanya cewek-cewek ya kalau pakai baju terus bajunya tuh udah diposting di Instagram terus nggak mau dipakai lagi gitu loh. Jadi iya, alternatifnya itu kayak beli baju thrift Iya, karena memang harganya murah banget. murah banget, karena memang, Tapi guys. kita tetap Tapi, kita harus tetap mendukung industri lokal ya guys. Iya, Meskipun dengan bener. adanya baju thrift itu. Bener banget gitu. Toh kita juga sebenarnya kalau kalian memperhatikan ya, orang-orang yang jual thrift itu adalah orang-orang yang membutuhkan juga loh guys.
gitu. Karena di pasar-pasar itu adalah orang-orang yang membutuhkan juga gitu kan. Iya, bener Jadinya banget. kita Jadi juga kita, lah, dengan kita membeli itu juga kita iya, membantu ya bener orang-orang yang banget sedang gitu. mencari uang dan Gitu. membuka bisnis. Jadi itu terkadang langsung kita dulu. harus melihat POV-nya mereka tuh seperti apa gitu kan. Jadi sebagai pengunjung kalau memang mau cari, mau memulai bisnis kayak nggak apa-apa, cari sebisa apapun. Dan juga aku mau membagi sedikit tips Apaan tuh? untuk mencuci. Gimana Nah, ya, Kak? gini, Dong, gini caranya. guys. Jadi apa ya? Jadi baju itu akan bikin badan kalian kenapa-kenapa jika gak dicuci dengan baik. Itu pasti banget kan. Pasti, karena Dan kalau nggak dicuci dengan baik, kumannya masih nempel-nempel gitu banget ya. banget. Jadi tuh kalau aku jualan, aku pastikan semua item yang aku jual itu adalah item-item yang sudah higienis, sudah wangi, sewangi itu ya kan. Berarti sudah dicuci ya. Banget. Sudah Dan dipastikan Heeh. sudah bersih dan Iya, bebas dari iya, bakteri. iya. Dan yang pasti guys adalah pertama kalian pilih baju yang memang masih layak gitu. Mau sebagus apapun itu kalau memang sudah kotor ya udah lepas, kayak nggak usah Semurah apapun semaksa ya. itu. Dan kalau kotor dan nggak layak memang nggak usah gitu kan, bukan pilihan banget. Kedua, pertama adalah cuci pakai air panas. Itu harus banget. Itu adalah kunci dari kuman-kuman itu agar mati, agar sudah tidak mengganggu badan kita tuh adalah itu. Terus habis itu kalau aku habis cuci pakai air panas, rendam sih, lebih ke ngerendam pakai air panas, baru deh dicuci dan itu habis itu di laundry kayak gitu. Oh, berarti kayak prosesnya dua kali ini Mm-mm, dua kali ya. Iya banget Berarti sebenarnya. baju-baju thrift ini sangat terjamin Iya, kehi- pasti dong. higienisannya, karena Pasti nyucinya dong. aja 2 kali loh. Iya banget guys, apalagi Langsung pokoknya serbu harus aja guys. Iya, iya serbu aja guys. langsung diserbu di Ellen Jualan. Gitu. Nah, setelah kita ngobrol bareng ya dari tadi, kita udah bahas seputar rutinitas Ellen dan juga bisnis thrift Ellen dan ngobrol bareng mengenai dunia perthriftan ini ya. Nah, kita nggak cuma ngobrol aja nih Ellen tentunya. Kita bakal ada games yang pastinya seru banget. Ada games seorang aku diuji. Betul. Kira-kira Ellen penasaran nggak hari Apa ini itu? gamesnya kita Apa bakal dong? main? Apa itu? Jadi game kita itu namanya Thrift or Fake. Oke. Thrift Gimana or tuh, Kak, fake? gamenya, Kak? Gimana itu Jadi kak? cara mainnya kita bakalan nyebutin narasi dan juga di situ sudah ada barang-barangnya. Kita bakalan tanya ke Ellen. Contohnya nih kita bakalan tanya. Jadi aku menemukan celana di tunjungan elektronik dengan harga 500.000 dengan kondisi agak sobek kecil. Kira-kira barangnya itu thrift or fake? Nah, Gitu. kalau Ellen merasa barang itu dapat dari thrift, Ellen bakalan jawab thrift. Tapi kalau semisal barang itu kayak nggak mungkin banget didapat dari thrift atau itu cuma cerita fiktif, berarti itu kamu jawabnya fake. Berarti gitu. kayak lebih ke mitos atau fakta gitu ya? Iya, betul Oke, banget. oke. Sudah paham ya berarti Ellen Sudah sama Udah paham. siap belum, Ellen? Sudah sangat siap ya? Oke, Yuk kita lanjut. mulai kali ya Kak ya Ya, gamesnya. langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama Kak, boleh nih. Nah, Ellen, kamu bisa lihat ya, ini ada Oh my sneakers God. Adidas 3L di pasar Loak aku nemunya dengan kondisi 90%. Harganya cuma 75.000. Menurut Berapa Ellen, harganya? cuma 75.000. 75.000. Iya. Nah, menurut Ellen nih dari cerita tadi itu tuh thrift or fake ya. Boleh gak lihat sepatunya? Boleh, boleh, Boleh. Aduh, sepatunya siapa sih ini? Agak gimana gitu ya? Jujur. Jangan deket-deket sama sepatunya. Takut. Ini asli kah? Waduh. Coba tebak Asli dong, apa enggak ya, asli apa Ellen? enggak ya itu sepatunya. Ini nge-thrift. Jadi apa ya Kenapa jawabannya? tuh jawabannya nge-thrift Ellen? Karena sumpah aku minta maaf banget sama siapapun yang punya sepatu ini, tapi ini nggak asli guys. Oh, Iya, oke itu apa nggak nih Kak asli. berarti jawabannya? Penasaran nggak Ikemania jawabannya? Penasaran nggak Kak Dewi apa Penasaran jawabannya? banget dong. Ayo. Jeng. Jadi jawabannya adalah Planet. benar banget. Ya Benar banget guys, jadi jawabannya sumpah. thrift. Aku kasihan banget sama yang beli ini jujur, karena ini fake. Oke ya. Makanya dapat Oke, bukan 75.000. real, Hello. fake ternyata Karena fake. iya, siapa yang punya Adidas harganya 75.000 guys?
VL, Aduh. karena VL Court itu nggak kayak gini guys, Adidasnya seperti itu. Berarti itu sepatunya fake ya. Mm-mm. Ellen udah siap ke Pertanyaan pertanyaan kedua kedua. boleh nih. Boleh sepatunya diambil? Oke. Boleh banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ellen ya. Mm-mm. Jadi aku nemu sweater H&M. Sweaternya ada di sebelah situ. Yang Krunek. kedua. Aduh, itu warnanya apa ya? Warnanya Ini. abu-abu Yes, monyet. benar. Ya itu warna itu. Aku nemu sweater H&M di CFD Taman Bungkul CFD dengan Taman Bungkul. harga, penasaran nggak harganya berapa itu? Ya penasaran berapa? Harganya 299.000. Kira-kira dengan kondisi yang seperti itu dan harganya segitu, kira-kira itu barangnya thrift or fake? Aduh, kalau ini kelihatan banget ya guys ya. Ini fake. Gak sih? Fake. Fake Jawabannya banget. apa nih, Nis? Fake Kita kasih banget. paham aja ya, benar apa enggak? Kasih paham. Jeng. Jadi jawabannya adalah Benar. benar banget. Jadi baju itu jawabannya adalah fake karena harganya 11-12 ya sama beli baru. Iya. Benar. Dan Taman Bungkul itu nggak mungkin guys jualan harga begitu tuh nggak mungkin banget. Kayak sweater tuh kayak paling mahal itu kayak cuma 50 ribuan. Jadi Beneran, terlalu mahal ya. terlalu tapi ya. mahal, nggak ada barang nge-thrift mana cuman kayak gini lagi, nggak ada harganya segitu. Berapa tadi? 200? 209.000. No, nggak mungkin dong Miska. Lima ya, kalau Iya, nge-thrift beneran. iya, nggak ada guys nge-thrift harga 290.000, mana kayak gini, mana di Taman Bungkul, nggak lah. Kalian udah sering banget ya muterin Surabaya ini cari-cari baju thrift sampai hafal banget. Yes, iya guys, alhamdulillahnya aku masih ada tenaga untuk kemana-mana ya, dan masih ada uang untuk bensin juga, jadi belum nge-stop aku untuk explore manapun itu, kayak gitu sih. Jadi masih explore dan cari-cari tempat nge-thrift yang sekiranya barangnya bagus dan harganya murah gitu ya. Betul. Nah, dari tadi ini kamu udah benar terus nih Ellen. Kita bakal lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Apakah di sini kamu bakal hoki seperti tangan-tangan kamu yang wangi itu waktu nge-thrift? Oke, jadi aku mau lanjut ya. Aku nemu outer tanpa merek di Tugu Pahlawan dengan harga aku dapat 5.000. Yang mana tuh Kak outernya? Tanpa Boleh outer? tunjukin? Aduh, Tanpa- mana ya Kak ya? Outer di Tugu Outer yang Pahlawan warna ini. merah di Oh, belakangnya warna merah. kuning itu. Guys, jatuh guys. Aku ambil deh. Iya ya, Ya, boleh. boleh. Oh my god. Mau punya siapa nih? Oke. Udah. Yuk. Gimana nih Ellen? Kira-kira menurut kamu dari kondisi seperti itu jawabannya thrift or fake nih? Kalau ini kelihatan banget. Ini apa di Tugu Pahlawan? Iya, di Tugu Tugu Pahlawan harganya berapa? 5.000 aja. Guys, ini sangat nge-thrift. Pasti iya di Tugu Pahlawan kan? Waduh, gimana tuh Kak? Menurut Apa kamu tuh bener Kak nggak nih? jawabannya? Kira-kira apa jawabannya Kak Ninis? Langsung kita kasih tahu aja sih ya. Ellen udah, apa tadi jawabannya Ellen? Thrift ya? Thrift. Banget. Oke, Ayo, langsung langsung aja ya. kita kasih tahu jawabannya. Adalah Jeng. Jawabannya adalah Benar. benar lagi. Aduh. luar biasa loh Ellen. Dari tadi kita sudah ngasih 3 pertanyaan ke Ellen dan jawabannya benar semua. Ya guys, kok kita jadi kayak kuis-kuis yang nomor telepon itu ya? Karena bener semua. Aduh. Kalau benar dapat 1 juta rupiah. Wih. Nah, dengan jawaban kamu dari tadi benar terus ya. Itu menunjukkan banget Kalau dia tuh Ternyata- sudah expert banget. ternyata Malu nih, udah malu expert nih. banget di bidang mulung-memulung. Enggak mulung dong. baju dong Mulung baju maksudnya. maksudnya. Mulung pacar teman. Bahaya ya deh ya. Nggak boleh gitu dong besti-besti aku. Aduh, luar biasa ya Alun ini. Ya. Nah, Alun, setelah kita ngobrol sejauh ini dari pertama dari rutinitas kamu dan juga rutinitas atau kesibukan, terus bahas bisnis thrift kamu. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih selama atau sejauh kamu nge-thrift nih, ada nggak barang-barang yang kamu dapat dari thrift dan sampai sekarang itu jadi barang favorit kamu? Atau sekarang kamu pakai barangnya mungkin? Kalau sekarang enggak sih, karena bukan baju all the time juga sih, karena nggak mungkin juga aku pergi-pergi pakai denim terus guys. Jadi mungkin ini lumayan, ini sering banget aku pakai.
maksudnya dengan harga 30.000 dan aku bisa sesuka itu dan aku pakai setiap hari itu Sangat kayak worth it. banget. Terus kayak kardigan itu guys, kardigan tahu kan, kardigan yang kancingnya dari sini terus kayak dalemannya tuh kayak Oh warna iya, putih, terus outfit ada cewek-cewek ruffle-ruffle-nya itu tahu kan, ya Tahu, kayak tahu, gitu. tahu. Itu sering banget aku pakai, biasanya warna merah. Kalau kalian tahu itu biasanya warna merah, itu sering banget aku pakai. Terus kayak aku cuma dapat kayak 20.000 apa 25 gitu. banget ya. Murah banget. Dan itu kayak setebel itu, nggak ada defect itu. Aduh, Bener-bener sewangi itu berarti tangan kamu ya bener-bener. Ellen ya. iya Jang. Iya bener banget ya kan, ini tangannya Ella tuh wangi banget dengan harga 25.000, Terus tapi nggak ada- barangnya nggak ada bagus, minus sama kardigannya sekali. tebel, terus dengan harga yang semurah itu. Jadi dengan harga barang semurah itu bisa jadi apa namanya item favorit Ellen ya sejauh ini. Tuh. Nah Ellen, selain barang favorit kamu nih, aku mau tanya, kira-kira kamu ada nggak sih tips and trick yang bisa kamu share untuk teman-teman Ekemania yang lagi nonton di sini buat dapet barang-barang yang wangi itu? Kan kita kan nggak bisa ya untuk nemenin barang kamu terus gitu ya. Bener banget kak. Biar Ekemania ini bisa seperti Ellen, tangannya sehoki itu bisa dapat barang yang murah-murah dan juga bagus, dan biar Iya. teman-teman Ekemania kalau sedang nge-trip tidak dapat yang zonk gitu ya. Iya, oke. Jadi berbagi tips sedikit alias aku buka sedikit. Sebenarnya aku kalau hoki emang sering, cuman ada Sering. juga momen dimana aku kayak udah nge-trip sejauh itu di barat guys, pas itu guys. Terus kayak aku di barat dan aku nggak dapet apa-apa dan aku bener-bener cuman ngabisin bensin doang. Ternyata di sana tuh harganya kayak mahal-mahal. Terus kayak aku nggak nemu yang srek di aku gitu loh, entah itu dibuat jual atau itu buat aku sendiri kayak gitu tuh. Jadi kayak sabar aja Kurang sih, ya, jadi. banget. Terus apalagi karena aku mungkin memang sudah keseringan dengan melihat baju secara langsung ataupun di HP ya, kan kadang juga orang-orang kan nge-live gitu kan. Itu tuh kayak kadang sumpek banget guys, lihat baju sebanyak itu tuh kayak sumpek banget. Kayak Bosan gitu ya. pertama itu, terus kayak apalagi baju-baju yang digantung tapi di atas kita harus bukain satu-satu, tapi kayak gini mulu kan jadi capek kan. Capek kan lama nunggunya Capek, gitu. pusing, panas kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau nge-thrift, kalau memang belum berbisnis, carinya tidak perlu setiap saat dan tidak perlu seusaha itu. Lakukan ketika memang kamu lagi pengen, ketika kamu lagi mood untuk nyari barang bagus, dan jangan kecewa ketika kamu nggak dapet apa-apa. Kayak gitu. Jadi karena kayak kamu nggak dapet apa-apa di hari itu, juga ada banyak sekali orang di luar sana yang nggak dapet apa-apa dan sejauh itu dari situ gitu loh. Dan itu termasuk aku. Gitu guys. Jadi kuncinya adalah sabar. Harus sabar. Harus sabar dan juga tetap apa kak, tetap Iya, optimis bener pastinya, banget. tetap Betul, optimis. Nggak boleh betul. kecewa juga kalau misalnya nggak dapet ya. Itu Kayak tadi gitu. tips and trick dari Ellen ya. Aku mau tanya nih ya Ellen, aku juga kadang tuh sering banget kayak suka nge-thrift gitu. Tapi ya Ellen, katanya aku dengar-dengar dari orang atau di TikTok gitu ya, kalau mau nge-thrift itu harus pakai baju yang kayak sedikit gembel gitu ya, kayak bajunya itu nggak niat gitu loh. biar Iya, dikasih paham, murah. paham. Bener nggak itu kira-kira? Jujur iya, jujur iya, dan ada beberapa yang enggak. Karena gini guys, karena kalian nggak perlu dandan segembel dan se-fancy apapun itu ketika baju-bajunya tuh sudah terdisplay dengan harga-harga. Biasanya itu bukan di tempat seperti pasar-pasar gitu, bukan. Berarti Jadi nggak ngaruh ya kita penampilan kita mau segembel apapun, tapi Tergantung kalau udah tergantung ada tempat. displaynya gitu nggak ngaruh. Dan ada beberapa juga yang gini, kan kalian itu bebas berpakaian semacam apapun di tempat yang memang sudah terpilih. Maksudnya kayak mau semurah apapun itu memang harganya sudah terdisplay, udah dicantumin kayak gitu. Ya udah fix banget ya harganya, nggak bisa ditawar. Bener banget. Terus habis itu tidak lupa juga ada tempat yang memang gak ada harganya, terus kayak yang jual itu semutnya gitu guys. Semutnya dia, jadi mau harga dia lagi mood happy jualnya mahal, dia lagi males nggak ada orang yang beli, jualnya murah kayak gitu. Nah sama kalian kalau nge-thrift apalagi di pasar guys, itu nyarinya jangan yang happy ketika kalian dapat nih ya, dapat baju ini, mau ini, nggak boleh, itu no banget. Apalagi tempatnya tuh kayak yang nggak ada harganya, karena itu pasti dinaikin banget. Karena ketika kalian ngasih tahu bahwa kalian itu
pengen barang itu bakal selalu dinaikin sama masnya kayak gitu. Mungkin karena yang jual tahu ya ini aku Heeh. pengen banget nih Iya, beli ini. iya, Aku dan itu kasih ngaruh banget. banget. Aku kasih bener harus setuju. Iya, Kalau iya banget. di apa ya? Kalau orangnya pasti kepikiran, gimana ya maksudnya kayak karena orangnya pengen banget nih bajunya, Iya, pasti iya. bakal dikasih mahal. Karena dikasih mahal pun orangnya tetap mau beli karena saya pengen itu. Terus kayak aku tuh sering banget guys, sering banget nemu baju itu yang memang bagus sesuai seleraku dan sesuai pasarku, dan itu kayak aku dapetnya dengan harga yang murah banget awalnya. Tapi tetap gak ada display harga ya, maksudnya orang-orang tuh beli di situ tuh dengan harga 15 ribuan kayak gitu. Aku dalam hati, oh my god, dapat baju ini. Tapi ya kalau di luar diem kita gitu harus ya. biasa aja, nggak boleh bener-bener itu kayak daripada kalian dress biasa aja segempel apapun itu, mending jangan ngeliatin kalau kalian pingin. Sumpah itu kelihatan banget, sumpah itu pasti langsung dinaikin guys harganya. Bener Kayak banget. gitu. Kira-kira kamu ada nggak sih, Ninis, mungkin ada pengalaman seperti itu ketika nge-thrift mungkin? Duh, sejauh ini sih aku belum ya kak, karena mungkin keuntunganku juga nggak seanuwangi ini ya, kadang suka sering apesnya, aku lebih sering gak dapet sih Kak, sebenarnya. Jadi Tapi kalau- kalian sering nge-thrift gak sih? aku sering banget sih, aku suka banget nge-thrift. Oh, Karena itu tadi aja sih Kak. Di mana biasanya? biasanya aku nge-thrift itu di pasar elektronik di Tunjungan itu. Oh, ya. Tunjungan TC. Iya, di situ. Oh, begitu. Nah, karena kita berdua ini sering dapat zong gitu ya, mungkin kita bisa memakai tips and trick dari Ellen ya teman-teman, sekaligus Eke Mania juga yang kalau lagi cari baju thrift dan keseringan dapat zong, bisa banget ditiru tips and tricknya Ellen. Betul, seperti itu. Nah Ellen, kan kita udah bahas nih dari awal, kita tadi bahas bisnis kamu, kesibukan kamu, terus isu-isu juga yang lagi rame saat-saat ini tentang thrift ini. Kayaknya kita bakalan ini sih, apa namanya, kayak kita bakalan nutup setelah ini. Tapi jangan ditutup dulu Kak. Kenapa tuh Kak? Kesimpulan kita hari ini apa ya kira-kira? Kita udah bahas dari awal sampai akhir mengenai rutinitas Ellen dan juga bisnis dari Ellen. Dari Ellen sendiri untuk mengatur skala untuk memanage waktu. Dari Ellen mungkin itu tadi ya, mengatur skala prioritas dan bener banget, mementingkan bener mana banget. yang lebih penting. Terus dari Ellen juga kalau ingin bisnisnya tetap lancar terus, tentunya harus konsisten. Betul sekali. Karena konsisten adalah kunci ya Kemania. Itu tadi yang sudah kita bahas bersama Ellen Dan sabar. dan sabar, Maaf ya teman-teman lupa. harus konsisten dan juga sabar. Gitu. Oke Ellen, karena kamu udah nemenin kita nih dari tadi, kita bakalan kasih apa ya Kak ke Ellen ya? Kasih apa Kalau udah siap, enggak dong, enggak kasih apa-apa dong. Kita hari ini sebelum kita menyudahi Ekipos pada hari ini, kita ada sedikit semangat buat Ellen. Oh my god. Boleh Boleh dong dibilang. dikasih lihat ke teman-teman EK Media apa sih di dalamnya? Semoga hadiah dari kami ini berguna banget ya buat Ellen. Oh my god, guys. Gak, buka langsung ya? Iya nggak apa-apa, boleh banget. Wow, Bikin kayak guys. Ekeman yang sedang Oh my nonton. god, aku kayak butuh. Oh my god, aku kayak butuh ini banget. Sumpah, banget, kalian tahu berarti ya. kalian tahu dari mana aku bener-bener tahu nggak sih, aku tuh pernah nge-thrift di kayak semua tempat. Aku tuh bahkan tanya, Mbak, ini kastok kayunya dijual nggak sih Mbak, gitu. Bahkan aku kayak nawarin kayak 15 ribu untuk satu kastok karena aku butuh banget. Coba kalian lihat videoku guys, itu kastoknya kayak plastik semua karena aku kayak males banget beli kastok kayu, ngapain gitu loh. Aduh, alhamdulillah ya. bikin Alhamdulillah udah happy kita bikin banget. happy. Ini my best gift ever. Makasih ya. Terima kasih juga ya aku sudah Makasih datang di banget. podcast kita hari ini. Aku senang banget bisa ngobrol bareng Ellen. Tepuk tangan buat Ellen. Dan buat Ekemania yang sedang nonton, jangan lupa follow dan subscribe Instagram, YouTube, TikTok, EKUPN Radio, dan juga Spotify kita EKRAB atau Akrab. Dan Twitter kita juga @EKAB
@UPN Radio. Nah, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, kita bakalan tagline dulu Oke. bersama-sama. Bentar, Jong, aku taruh ini dulu, Jong. Boleh. Wait. Nah, ini beneran buat aku kan? Benar. Oh my God. Kayak itu ya. Aku masih nggak percaya guys, sama si speechless. Yaudah, yuk. Bentar, ajarin dulu. Oh ya, Ajarin jadi dulu, nanti guys. kalau bilang AKA Gimana, Kak? UPN Radio. Nanti Ellen jawab Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Oke, intownnya aku tahu. Oh. Intownnya aku tahu. Oke, bisa. oke, bisa ya. Mm-mm. Mungkin kali ini saja yang mimpin tagline kita. Oke. Kita mulai ya, Kak. Langsung aja. AKA UPN Radio. Information and Entertainment Station, the best campus radio. in town. Sampai jumpa kita di episode Eki Pods yang selanjutnya. Bye-bye.